Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu Yevi. Sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Dengan segedang Aktivitas ya, alhamdulillah Bu ya. Ibu, nanti rencananya saya akan mensupervisi Ibu ketika Ibu mengajar. Diizinkan Bu? Oh boleh, nggak apa-apa. Ya, Saya boleh. deg-degan dilihatin. Santai aja ya Bu ya. Nanti saya akan melihat bagaimana alur pembelajaran Ibu di kelas. Anggap aja tidak ada saya ya Bu ya. Jadi nyantai aja. Tapi sebelum saya ke kelas Ibu, saya ingin tahu tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak itu apa? Oke, dari RP yang sudah saya buat dan juga media yang saya siapkan, saya berharap setelah didik itu bisa mengenali ekonomi, budaya, terus ibu kota, kerjasama politik dari anggota ASEAN seperti itu. Itu yang saya harapkan. Itu media yang sudah saya siapkan. Berarti mata pelajarannya IPS ya? Tentang ASEAN ya Bu ya? Iya. Nah, kalau untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai itu Yang saya harapkan sih saya bisa meningkatkan pembelajaran berbasis IT ya. Saya memang di tahap yang masih belajar dan saya ingin terus mengembangkan berbasis IT ini, terus juga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah maka dari itu saya menggunakan media ular tangga. bakal seru tuh ya nanti ya. Semoga. Nah, strateginya nih yang akan disiapkan oleh Ibu. Strateginya mungkin di sini saya akan menggunakan pembelajaran media interaktif ya untuk yang berbasis IT-nya. Jadi ada kuis interaktif, tanya jawab dengan peserta didik dan juga menggunakan ular tangga. Jadi selain memberikan quiz, games, juga ada ular tangga ya. Semoga pada saat nanti pelaksanaan itu lancar ya Bu ya. Dan saya sehat, Ibu sehat, dan anak-anak juga sehat. Jadi bisa ini. Rencananya mau kapan Bu? Insya Allah hari Jumat ya. Oke, Jumat ya. 2 hari lagi ya Bu ya. Iya. Oke, siap sudah. Itu aja deh Bu ya yang saya mau konfirmasi ke Ibu untuk nanti supervisi nanti di kelas, sehingga saya sudah ada gambaran tentang pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu nanti di kelas. Iya, seperti itu. Makasih Ibu, saya pamit. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang masuk hari ini? Ada Naya Kak, katanya Tani. Kalian masih pada sakit ya? Kita doakan semoga lekas sembuh. Nah sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Silakan Kak, pimpin doa.
Bentuknya kepulauan terpisah-pisah seperti negara kita, Indonesia. Ketiga, elongated, bentuknya memanjang seperti Vietnam. Keempat, protruded, bentuknya lebih beragam. Tentu semua itu bisa terjadi karena tiap negara saling menghormati dan menghargai. So what is ClickUp? ClickUp is a Kalian sudah coba ditonton di handphone kalian juga? Sudah? Oke, sekarang coba kita permainan cocok-cocokan dulu nih. Bukan ini kalian ya. Coba tolong ganggu ibu silakan bagi kelompok. Sama ini juga tiap kelompok sebelumnya. Kocok dulu kamunya. Beberapa orang 5 ya. Berarti ada yang pakai scrabble ya. Nah, Ibu akan jelaskan aturannya dulu ya. Jadi, kalau kalian bermain dulu seperti biasa bermain tangga. Tapi kalau ketemu tangga, biasanya tangga ngapain? Naik. Kalau ketemu ekor ular, turun. Nah, kalian nggak boleh langsung naik. Kalau ketemu tangga, nggak boleh langsung naik. Jadi, teman selanjutnya atau teman sebelum kalian bacakan pertanyaan dulu. Itu satu lagi. Ya. Aja Pak. Aja Pak. Udah nih. Aja gitu Pak. Waktu
Kalau kalian mau lanjut habis istirahat boleh.
makanan khas, minuman khas ibu kota, mata uang, terus tentang pendiri-pendiri, kapan ASEAN didirikan. Nah, sekarang ibu mau tes sedikit nih. Ibu punya permainan namanya Dor Jawab ya. Kalau ibu bilang nama, misalnya Dor Akmal, ibu sebutkan negara, Akmal sebutkan ibu kotanya. Oke ya? Kita mulai. Aku dulu. Dor, Pramita, Malaysia. Ibu kotanya. Lalu sekarang kita coba Dor belakangnya. Dor sebut namanya terus sebut negaranya. Biar kemudian tebak ibu kotanya. Apa? Negara di ASEAN aja. Apa? Singapura. Singapura. Nah, Swadil ke laki-laki ibu pengen. Ini dekat nih. Boleh disuruh aja. Negara apa? Mantap. Oke, Ren. Dor ke laki-laki. Vietnam. Hanoi, oke. Sebentar dulu ya. Nah, coba sekarang ibu tanya satu orang gimana sih pembelajaran kita kali ini? Seru terus? Berilmu. Nanti kalau senang kalau ada permainan kayak gini? Oke, nanti kita bikin permainan yang lain. Nah, alhamdulillah tugas hari ini sudah selesai. Pembelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, ibu pengen nyanyi 5 pendiri negara ASEAN lagi ya. Terakhir ya. 1, 2, 3. Ada 5 tokoh yang mendirikan ASEAN. Pertama ada Malik dari Indonesia. Kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia. Ketiga Narcisco Ramos dari Filipina. Hey, keempat Raja Ratnam dari Singapura. 5 Tanat Koman dari negeri Thailand. Oke, siap-siap. Duduk rapi. Kalau ada pergi mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Yevi. Waalaikumsalam Bu Delia. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya maaf nih saya ngeganggu waktu Ibu. Saya mau ngobrol Bu. Iya, nggak apa-apa Bu Delia, kebetulan lagi santai. Nah, ada apa Bu? Ada yang mau diobrolkan? Jadi tujuan saya ke sini gitu kan kemarin kan saya udah praktik ngajar Oh iya, yang disaksikan betul. oleh Ibu dan mungkin saya ingin membahas terkait pembelajaran saya kemarin Ya, kemarin terima kasih ya Bu Delia ya, saya sudah diizinkan masuk melihat bagaimana pembelajaran Ibu di kelas. Nah, saya ingin tahu menurut Ibu kemarin pembelajaran Ibu di kelas itu seperti apa? Untuk pembelajaran yang saya laksanakan kemarin kan materinya tentang ASEAN ya Bu. Nah di situ saya menggunakan media pembelajaran 2 jenis ya, yang ada yang digital dan non digital. Digital saya membuat media pembelajaran interaktif, jadi membuat MPI itu terdiri dari video pembelajaran, permainan dan kuis-kuis interaktif yang bisa dimainkan oleh siswa. Dan selain itu saya juga menggunakan media pembelajaran
pembelajaran yang ibu berikan itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik malahan. Nah, cuman saya penasaran selain itu karena saya melihatnya sudah bagus ya Bu ya, yang ibu rasakan sendiri seperti apa? Saya sih ngerasanya bagus memang, tapi saya masih merasa ada yang janggal Bu. Saya masih merasa ada kekurangan dari pembelajaran yang saya laksanakan kemarin sebenarnya. Makanya saya pengen ngobrol sama ibu. Tetap masih ada kekurangan. Iya. Nah, kalau misalnya dari skala nih, menurut ibu kan kemarin kita udah sebelum observasi itu udah ada perannya ya Bu ya, kita udah ngobrol. Nah, ibu udah menyebutkan ada di skala berapa. Nah, setelah observasi kemarin, setelah pembelajaran kemarin, setelah saya datang ke kelas dan mengobservasi ibu, kira-kira ibu ada di skala berapa? Untuk saat itu mungkin saya merasa di skala 7 Bu. Kenapa Bu nggak lebih dari itu? Karena menurut saya udah lebih bagus loh Bu dibandingkan yang kita sebelum pembelajaran. Ibu bilang bahwa akan ASEAN ini akan menggunakan metode ular tangga itu gitu kan ya. Udah gitu teh ada metode ini. Sebenarnya saya udah lebih dari 7 deh Bu. Kenapa nggak lebih dari itu Bu? Kenapa saya berpikir skala saya 7 itu pertama untuk kelebihan dari diri saya ngerasa saya udah total ya untuk menyiapkan dari pembelajaran. KPD saya udah buatkan semaksimal mungkin. Tapi ketika pengaplikasiannya mungkin saya butuh dari segi manajemen waktunya Bu. Ular tangga itu kan sampai 100 ya. Ternyata dalam waktu yang ditentukan tuh tidak cukup. Jadi akhirnya permainannya nggak selesai. Terus yang kedua pengkondisian kelas Ibu, saya mungkin kurang mempersiapkan secara matang siswa itu. Jadi ketika di awal terlihat siswa masih ada yang tidak aktif gitu, kurang aktif gitu di pengkondisian kelas dan manajemen waktunya. Kalau untuk strategi ibu mengatasi kekurangan yang ibu rasakan itu, ada nggak strategi yang bisa ibu lakukan? Tapi kalau sepertinya sih begini Bu, waktu awal sebenarnya saya sudah pernah menerapkan teknik stop. Tapi dari siswa sendiri responnya beda-beda. Ada yang mereka merasa lebih relax, lebih refreshing, tapi ada juga yang merasa jadi ngantuk. Akhirnya saya mungkin strategi yang saya gunakan bukan teknik stop lagi gitu. Mungkin saya akan memberikan video-video inspiratif di awal pembelajaran terkait materi yang akan saya ajarkan gitu. Saya kepikirannya gitu sih Bu, misalkan materinya tentang proklamasi gitu. Saya menceritakan video inspiratif tentang proklamator kita Mr. Soekarno. Di situ mungkin siswa bisa mengambil amanat atau pesan baik atau sikap-sikap yang bisa diambil dari para pahlawan. Mungkin saya harusnya diawali pembelajaran seperti itu, atau ice breaking yang kinestetik gitu yang bergerak kayak Kasihnya istilahnya dari awal tuh pemanasan dulu ya. Ada lagi nggak Bu strateginya? Dari segi manajemen waktu Bu, sebenarnya saya masih dilematik gitu ya. Mungkin saya juga mikir nih, kalau ulang tangga sampai 100 siswanya nggak selesai kan jadi kayak yang menang siapa nih gitu ya. Mungkin kalau saya di posisi saya menggunakan ulang tangga lagi, manajemen waktu yang akan saya gunakan lebih ke siapa yang paling atas. Gak apa-apa deh gak sampai 100, mungkin biar jadi kita tentukan range waktunya misalnya 20 menit mainnya. Oh ini Bu yang paling tinggi kita sampai 85 gitu ya, udah selesai. Ada aturan tambahan ya Bu ya, Iya, dari yang kemarin gitu ya. Nah, kira-kira nih siapa saja Bu atau bentuk dukungan apa yang ibu butuhkan untuk supaya strategi yang tadi ibu paparkan itu, mulai dari manajemen waktu, terus dari metode, kira-kira bentuk dukungan atau apa yang dibutuhkan oleh ibu atau siapa yang bisa? Kalau bentuk dukungan, alhamdulillah di kelas saya Bu semua sudah terpenuhi ya. Proyektor sudah ada, terus speaker udah ada, terus
dari siswa sendiri nggak keberatan kalau saya suruh bawa handphone tiap hari juga buat mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Mungkin ditambah ya ini seperti ini Bu, saya dukungannya bentuknya mungkin melakukan sejawat yang bisa memberikan saya masukan atau evaluasi terkait pembelajaran saya. Jadi saya ada curhat gitu Bu ke guru-guru lain, Bu aku tuh gini mungkin akan sejawat saya bisa memberi masukan. Sharing ya Bu ya. Iya, sharing. Jadi kita istilahnya mengungkapkan apa yang menjadi strategi kita, pilihan kita ya. Siapa tahu dengan kita ngobrol kayak gini ada ini ya, ada solusi. Dia memang sarana-prasarana sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan strategi yang tadi Ibu sampaikan? Mungkin minggu depan Bu, karena kebetulan memang saya ganti materi tapi papan bola tangannya masih bisa dipakai. Jadi saya pakai kartu yang lain, kartu pertarungan ASEAN. Saya mau coba tentang kartu tentang peristiwa-peristiwa penting di Indonesia. Nah, mungkin saya akan mencoba menerapkan nanti di hari Senin depan. Senin depan Bu ya. Semoga Senin depan di pembelajaran ASEAN berikutnya Ibu merasa lebih baik lagi. Kalau misalnya jangan 7 bisa jadi 10 ya, karena Ibu sudah bagus metodenya. Belakangan juga saya sampai pas gitu, oh iya ya itu betul gitu kan, jadi membuat anakku tertarik ya, kemarin saya lihat gitu. Alhamdulillah Ibu Delia, terima kasih untuk sharingnya. Percakapan pasca observasi kita telah selesai, dan ini kebetulan ada Bapak, kita dengarkan umpan balik dari Pak Muhammad. Baik, terima kasih Bu Yevi. Alhamdulillah percakapan pasca observasi ini merupakan rangkaian terakhir ya dari observasi supervisi atau supervisi akademik, dari mulai pra observasi, termasuk dengan pasca observasi yang hari ini dilaksanakan. Sudah sangat luar biasa, baik Bu Yevi sebagai coach, Bu Delia sebagai coachingnya. Ini terjadi komunikasi dua arah yang sangat baik gitu. Nah, untuk pasca observasi ini sendiri biasanya ini kegiatan yang jarang dilakukan Bu biasanya. Jadi para observer baik itu kepala sekolah atau guru senior yang ditugaskan untuk melakukan observasi gitu, biasanya untuk pra dan pasca ini jarang dilakukan gitu. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa dalam kegiatan supervisi akademik itu ada pra observasinya, ada observasi dan pasca observasi. Nah, justru tujuan dari supervisi akademik ini sendiri kan untuk meningkatkan kompetensi guru atau membantu guru yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di pasca observasi inilah momen yang tepat di mana kita sudah memiliki data ya berdasarkan hasil observasi dibandingkan dengan percakapan pra observasi, kemudian dibahas di sini. Nah, di sini Bu Yevi tadi sebagai coach sudah menanyakan tujuan hari ini tuh seperti apa untuk apa gitu, dan Bu Delia menyampaikan bahwa di pasca observasi ini ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran atau observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yevi sebagai observer. Nah, tadi ada beberapa hal ya yang menjadi catatan pengembangan Bu Delia gitu, di mana masih ada yang perlu ditingkatkan karena Bu Delia ini masih di level 7 ya. Kalau Bu Yevi tadi memberikan skala antara 1 sampai dengan 10, Bu Delia ada di level atau ada di skala 7 gitu. Masih belum di skala 8, 9, 10 bahkan gitu. Walaupun Bu Yevi sebagai observer sudah memberikan penilaian sudah sangat bagus gitu, seharusnya Bu Delia ini sudah lebih dari 7, tapi Bu Delia alhamdulillah sudah melakukan refleksi terhadap diri sendiri terkait dengan kekurangan yang Bu Delia rasakan, serta Bu Delia sendiri ingin meningkatkannya gitu. Nah, di sini Bu Yevi sebagai coach tidak memberikan solusi apa saja yang harus ditingkatkan oleh Bu Delia, tapi bagaimana Bu Yevi menggali gitu solusi-solusi yang harus muncul dari Bu Delia ini sendiri
supaya apa? Supaya ketika solusi itu munculnya dari Bu Delia sebagai yang diobservasi atau sebagai coach, nanti ketika Bu Delia menjalankan solusi tersebut tidak ada istilah keterpaksaan gitu. Jadi betul-betul dengan sukarela, karena solusinya dari saya untuk menangani permasalahan yang saya alami, dan saya dengan sukarela akan melaksanakan solusi tersebut gitu. Nah, tadi solusi terkait dengan manajemen waktu dan juga keaktifan siswa di kelas, Bu ya gitu, karena masih ada siswa yang Ibu lihat belum aktif gitu. Nah, walaupun di sini Bu Yepi sudah memberikan apresiasi dan memberikan nilai yang cukup besar dari hasil observasi tersebut. Nah, jadi itu Bu, sekali lagi terima kasih sudah melaksanakan percakapan pasca observasi, dan mudah-mudahan rangkaian supervisi yang sudah dilakukan gitu. Saya sudah melihat video pasca pra observasi, melihat video observasi yang dilakukan oleh Bu Yepi. Di sana sudah ada sudah ada benang merahnya antara pra observasi, tujuan pembelajaran, sampai dengan nanti area pengembangan yang ingin dikembangkan dengan apa yang Ibu lakukan di kelas gitu, dan sekarang Ibu bahas di pasca observasi. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan selalu lebih baik, belajar dan terus belajar lagi, karena untuk melaksanaan coaching ini butuh jam terbang Bu ya. Jadi tidak mudah gitu ketika kita harus bertanya, ketika kita harus menahan, sebetulnya jawabannya kita punya gitu, sebetulnya solusinya kita punya gitu, tapi kita harus bisa mengendalikan diri supaya tidak memberikan solusi gitu kepada coachingnya. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila dalam pemberian atau penyampaian umpan balik terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.